Semangat pagi, Outcomers. Kita jumpa lagi. Dan Anda adalah Outcomers karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda untuk memfasilitasi munculnya kemudahan bagi pihak lain untuk mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Outcomers, dulu saya hanya kenal pola input, proses atau throughput. Nah, dulu namanya throughput dan output. Tiga itu aja. Input, proses, output. Input itu bisa berupa jadwal kerja, instruksi kerja, terkumpulnya bahan kerja. Jadi kalau ada itu namanya input, memulai kegiatan. Proses adalah kegiatan bekerjanya. Output adalah bentuk atau wujud dari hasil kerjanya. Dulu, output kerja saya adalah bentuk hasil kerja sesuai apa yang diminta atasan. Jadi, atasan minta apa, oke, saya kerjakan dan ada hasilnya, saya serahkan balik. Jadi, waktu itu, fokus kerja saya adalah keberhasilan diri saya sendiri. Jadi betul-betul masih fokus ke diri sendiri. KPI waktu itu ditentukan oleh atasan sesuai dengan perintah atasan. Jadi ketepatan waktu dan seterusnya itu KPI-nya ditentukan oleh atasan dalam kesehariannya. Nah, sekarang Outcomers, sekarang zamannya outcome. Ada outcome bawaan. Keberadaan kita di satu perusahaan ada outcome bawaannya. Ada harapan kalau ada kita itu memberikan jaminan apa bagi bisnis perusahaan. Kalau saya sebagai sales, maka outcome bawaan saya adalah target penjualan tercapai atau target revenue tercapai. Itu outcome bawaan. Kemudian ini zamannya outcome, ada daftar output untuk mencapai outcome bawaan tersebut. Jadi ada outcome bawaan, itu bisa di breakdown outputnya apa saja. Seperti mirip-mirip visi dan misi. Visi itu ibaratnya outcome bawaan, dan misinya adalah output, daftar output untuk mencapai outcome bawaan tersebut. Nah, penetapan KPI itu sesuai target perusahaan. Jadi perusahaanlah yang menentukan KPI tersebut. Mudah sekali sebetulnya. KPI outcome bawaannya seperti apa, dan sekarang capaian KPI menuju ke outcome bawaan seperti apa. Nah, tinggal menyesuaikan tahun depan KPI-nya seperti apa untuk mencapai ke outcome bawaan. Nah, bentuk kualitas dari output adalah KPI-nya. Output itu belum ada KPI-nya. Nah, supaya outputnya terhubung dengan bisnis perusahaan, perlu kualitas. Kualitasnya berbentuk apa? KPI. Jadi, setiap kegiatan kerja harus menghasilkan outcome. Outcome itu isinya adalah output dan KPI, itu namanya outcome. Ya. Karena kalau ada KPI, itu outputnya terhubung dengan target bisnis perusahaan. Kalau target bisnis untuk di unit bisnis, ya revenue atau target penjualan. Kalau target bisnisnya bagi unit support, itu adalah outcome bawaan. Jadi beda ya dua hal itu. Unit bisnis dan unit support. Kalau unit support, target tertingginya adalah outcome bawaan. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa KPI itu ditujukan untuk merealisasikan outcome bawaan.
dan didasarkan pada KPI sebelumnya. Jadi bertahap kan nantinya, tapi harus mendekati ke outcome bawaan. Harus, kalau sampai malah menjauh berarti gagal. Atau tidak berubah itu juga gagal. Harus semakin mendekati ke outcome bawaan. Nah, ada satu keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki, yaitu bagaimana metode menetapkan daftar output di unit kerja. Oke, karena dari daftar output itulah akan muncul job desk dari setiap karyawan di bawahnya kepala unit kerja tersebut. Karena daftar output itu akan dibagi ke bawah, di cascade ke bawah, dan akan menjadi job desk-nya bawahan kita. Nah, itu harus jelas karena daftar output harus lengkap dan harus mencakup berbagai aspek untuk bisa dikatakan berhasilnya satu unit kerja. Bagaimana cara menetapkan daftar outputnya itu? Nah, itu akan menjadi bahan diskusi yang menarik di sesi selanjutnya. Sahabat Outcomers, kita lanjut diskusi kita di grup WA kita, Klinik Human Capital and Middle Management. Sampai jumpa di topik yang berdaging berikutnya. Salam hormat.